Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu di dalam online
ibadah jawaban doa pada sore hari ini dengan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebetulan kita ada di tempat ini, kita ada beribadah, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita mau masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian Tuhan bagimu Bapa yang baik. Terima kasih atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini. Tuhan Yesus, mari tolong Tuhan Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini. Supaya ibadah jawaban doa ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan lewat ibadah jawaban doa ini Bapa. Memberkati Tuhan dalam setiap pujian, lantunan lagu yang kami naikkan, penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh memuliakan Engkau, boleh harum Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang luar biasa, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan Yesus, kami siapkan fokus kami Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari teman saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan pujian. Karena dekat kepada Bapa kita rasa tenang. Haleluya Yesus. Amin. Ku berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih sungguh lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Haleluya Yesus. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala. Mari kita bernyanyi bagi Dia. Ku bernyanyi bagi Dia, korban pujian takkan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa.
kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami naikkan mazmur kami di hadapan-Mu Yesus. Mengalirlah hadirat-Mu Yesus, mengalir bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami temukan kasih-Mu, kami temukan kemurahan-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Lebih sungguh lagi kita katakan, kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Yesus, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua yang berada dimanapun saudara berada hari ini. Malam hari ini kita semua yang mungkin berada di rumah, kita sudah selesai dalam tugas keseharian kita. Bahkan juga mungkin pada malam hari ini ada yang masih ada di kantor karena pekerjaan yang menyita waktu kita. Bahkan juga dimanapun mungkin saudara berada. Tetapi malam hari ini saya yakin ketika saudara mendengar firman Tuhan di sini, saya yakin dan percaya saudara semangat ya di dalam meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita tahu bahwa kita
perlu Tuhan, apalagi akhir-akhir ini. Kita perlu pertolongan Tuhan. Ada banyak di antara kita ya mengalami berbagai beban yang berat dalam kehidupan kita. Tentunya apa yang harus kita cari, apa yang harus kita andalkan, apa yang harus kita perlukan. Tentunya malam hari ini kita perlu Tuhan. Sama-sama kita akan belajar ya melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, di mana kita akan belajar dari Matius 7 ayat 7, di mana orang yang benar-benar rindu untuk dipulihkan, ditolong, diberkati, bahkan juga disembuhkan oleh Tuhan. Mereka semua perlu pertolongan daripada Tuhan. Mungkin sudah kesana kemari mereka meminta pertolongan dari manusia atau dari teman, dari kerabat atau dari siapapun. Mereka belum dapat ya pertolongan yang sungguh. Tetapi kami yakin dan percaya, saya yakin dan terlalu yakin, malam hari ini Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini ya di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7. Di sini saya bacakan kepada saudara yang berada dimanapun saudara ada, ya saya bacakan buat saudara. Dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan di ayat yang ke-8 ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan malam hari ini, di mana orang yang meminta menerima, orang yang mengetuk maka pintu akan dibukakan, yang mencari akan mendapatkan. Rasa-rasanya enak banget ya kalau bisa seperti ini ya. Ini yang didambakan oleh setiap orang. Tetapi ingat ya, sebenarnya kalau kita lihat dari ayat kebenaran firman Tuhan di Matius 7 ya, ayat yang ke-7 dan sampai ke-8, ini tidak serta-merta mudah untuk kita ucapkan. Ada banyak hal proses yang harus kita lalui ya. Untuk di Alkitab Indonesia memang terjemahannya ya kita terbatas. Jadi ketika di situ dikatakan minta menerima, ketuk maka dibukakan, cari mendapatkan. Tapi kalau kita melihat di versi Amplified New Testament, ini berbeda sekali dari apa yang kita yakini di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini ada satu proses, ada sesuatu hal yang perlu adanya saudara melakukannya. Ya, melakukannya tidak sekali atau dua kali, tapi terus menerus. Ya, kalau di versi Amplified New Testament, Perjanjian Baru, ini perjelaskan ya, karena setiap orang yang meminta dan terus meminta dan selalu meminta baru bisa menerima. Ya, sekali lagi, setiap orang yang meminta, terus meminta dan selalu meminta baru bisa menerima. Setiap orang yang mencari, terus mencari, selalu mencari, baru akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk bukan hanya sekali ketuk, tetapi berulang-ulang mengetuk, maka baru pintu akan dibukakan. Ini kalau dari Amplified New Testament, Perjanjian Baru, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Banyak orang kali berdoa, memohon, meminta, setelah itu belum dijawab, lama-kelamaan akan mundur, akan frustrasi, akan lelah, akan mudah lemah. Tetapi firman Tuhan hari ini buat saudara mengajarkan kepada kita, kalau saudara mau malam hari ini menikmati pertolongan daripada Tuhan, menikmati pergumulan-pergumulan yang saudara gumuli saat ini, saudara ingin rindu untuk dijawab oleh Tuhan, bukan cuma sekali. Saudara harus memiliki suatu hal yang luar biasa, di mana saudara juga harus memiliki kemampuan untuk terus meminta. Ada daya tahan di dalam kehidupan saudara
untuk terus memohon kepada Tuhan. Berulang-ulang. Setiap orang yang mencari terus mencari dan mencari dan mencari. Sampai kapan? Alkitab tidak mencatat sampai 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan 2 bulan. Tetapi terus menerus mencari. Setiap orang yang mengetuk terus mengetuk. Mengetuk pintu bukan hanya sekali ketuk. Waktu pintu belum dibukakan ketuk terus. Jadi tidak semudah ini, tidak gampang seperti saudara membaca ayat tersebut di atas. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mencari engkau akan mendapatkan, mengetuk pintu akan dibukakan. Bukan hanya demikian, tetapi setiap orang yang mencari terus menerus dia akan mencari. Memerlukan suatu proses. Cari Tuhan. Ya, dan hidup. Hosea ya 5 ayat 6 dikatakan demikian. Hosea 5 ayat 6. Cari bawa korban, tetapi tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka ada di dalam dosa. Mereka sudah memberikan korban, membawa korban untuk adanya pemulihan bagi umat Israel. Tetapi di situ mereka tidak mendapatkan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Sekalipun mereka bawa korban, berapa kali mereka bawa korban, tapi tidak menemukan, tidak mendapatkan Tuhan. Oleh sebab itu apa? Oleh karena dosa. Sekali kita ada, kita meminta, memohon kepada Tuhan. Kita harus koreksi dulu diri kita. Dan tidak semudah itu. Kita tidak hanya mencari, meminta kepada Tuhan hanya 1 kali. Tapi terus menerus. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita. Apakah kita hidup di dalam kebenaran ketetapan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mencari, kita menemukan Dia. Ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan bagi kita. Ketika kita terus meminta, memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab segala permohonanmu. Kita harus koreksi juga diri kita. Maka di Yesaya katakan demikian. Ya, sesungguhnya Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini dikatakan Tuhan menyembunyikan diri. Saudara meminta, terus meminta. Tanpa saudara mengoreksi diri saudara. Dia menyembunyikan terhadap dirimu. Sehingga apa yang engkau minta, mubazir. Engkau tidak menemukan, engkau tidak mendapatkan. Bahkan pintu tidak akan pernah dibukakan. Kenapa? Pintu pertolongan tidak akan pernah engkau nikmati dalam kehidupanmu. Karena engkau tetap ada di dalam dosa. Oleh sebab itu hari ini kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 6 di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di sini dianya huruf besar. Di sini kita melihat limpahnya. Siapa yang memberi? Ianya huruf besar. Maka Tuhan akan memberikan, mengasihani, bahkan melimpahkan pengampunan ya kepada kita semua. Memberi pengampunan, mengasihani kita, memberkati kita, memberikan jalan keluar. Yang rancangannya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan. Meninggalkan apa? Jalan orang fasik. Kita meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Tapi kita harus kembali kepada rancangan yang baik. Rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Itu yang kita harus kembali kepada jalan yang benar. Sehingga ketika kita meminta bukan hanya sekali. Terus menerus meminta. Saya yakin Tuhan yang penuh dengan kasih. Rahmatnya yang begitu besar. Dia akan limpahkan apa yang engkau pikirkan. Apa yang engkau bayangkan. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tidak pernah engkau melihat. Tuhan akan menyediakan kepada semuanya itu. Kepada orang yang mengasihi dia. Jadi dicari di sini. Itu selalu ada usaha dari kita. Usaha untuk juga kita jangan hidup di jalan orang fasik. Kita juga tidak berjalan di dalam kejahatan, meninggalkan jalan kejahatan. Dan terus meminta, terus memohon. Terus kita mengetuk pintu hati Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Jadi di sini ada usaha yang harus kita kerjakan.
Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya, jangan kita malas. Jangan kita malas mencari Tuhan. Jangan kita malas mencari kerajaannya. Ya, jangan kita malas untuk mencari hadiratnya. Jangan kita malas untuk melakukan. Dan jangan kita malas ya untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya kasih ilustrasi. Yudas dekat kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara rajin berbakti ke gereja, tetapi saudara hidup di dalam terus dalam dosa. Jangan berharap saudara menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Bukan hal saudara datang berbakti ke gereja setiap hari Minggu, tapi saudara harus ada perubahan dalam kehidupanmu. Ada sesuatu hal yang saudara harus kerjakan di dalam kehidupanmu. Ada pertobatan, ada perilaku kita yang berdasarkan firman Tuhan, di mana kita tidak malas untuk melakukan firman Tuhan, tidak malas untuk berbakti kepada Tuhan, tidak malas untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ingat ilustrasi ini. Yudas setiap kali Yesus kemana, Yudas itu ahli keuangan, bendaharanya Yesus. Kemanapun Yesus pergi. Tapi bukan Yesus yang dia cari. Bukan kerajaan Allah yang dia cari. Tapi yang dia cari adalah uang. Maka dia akhirnya apa? Bunuh diri, gantung diri. Kita melihat Petrus dia dekat kepada Tuhan. Bahkan orang yang pertama selalu ingin rindu untuk selalu dekat kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Dia menyangkal daripada Yesus. 3 kali di ayam berkokok dia menyangkal. Bukan karena kita rajin berbakti. Tapi di situ kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Waktu kita mencari Tuhan. Bukan hanya 1 kali juga kita mencari Tuhan. Tapi berulang-ulang kita mencari Tuhan. Dengan senantiasa kita rindu untuk menemukan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan hal ini, jangan kita lengah. Karena di sini ketika kita terus mencari, terus melakukannya dengan hati yang benar-benar tertuju hanya kepada Yesus, kita tidak patah semangat, tapi kita terus mencari Tuhan. Maka saya yakin pertolongan yang daripada Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka Matius 7 ayat 7 dikatakan, karena setiap orang yang meminta, terus meminta, kalau saya terjemahkan, dan terus sebelum kita menerimanya, terus selalu meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari terus mencari dan selalu mencari, dia akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk dan terus mengetuk pintu, sampai pintu rahmat kemurahan Tuhan belum terbuka, engkau terus mengetuk, maka bagimu pintu itu akan dibukakan. Dia akan membukakan jalan keluar bagimu. Dia akan membukakan jalan keluar bagi masalah problemamu. Tuhan sanggup untuk memberikan segala sesuatu apa yang engkau perlukan. Memohon di dalam doa kita. Oleh sebab itu mari kita lihat, kita boleh belajar tentang doa daripada Hana. Kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 mengatakan demikian. Kita belajar dari Hana. Hana ini orang yang mencari, terus mencari. Ini orang yang meminta, terus meminta. Mengetuk pintu hati Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan sampai pintu itu dibukakan. Ini kita lihat dari Hana ya. 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, sekali lagi ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Peneas. Ini kalau kita melihat jarak dari antara tempat di mana pemukiman Israel sampai ke Silo ini cukup jauh, 10 mil. Ya, kalau kita bicara 16 kilometer. Ini perjalanan bukan dengan kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya. Tapi mereka menggunakan keledai. Ada yang berjalan kaki. Ini tidak mudah mereka berjalan. Nah, lokasi ini cukup jauh ya bagi orang yang berjalan kaki. Tapi di sini dikatakan dari tahun ke tahun mereka setia mencari Tuhan, menyembah, sujud kepada Tuhan dan berdoa. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, kembali lagi.
Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi habis makan dia suatu kali dia terus dia berdiri, orang sementara suami dan suami juga dengan orang-orang lain, Penina dan lain sebagainya sedang sementara duduk makan. Ini Hana ini terus bangkit dan dia kembali berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Jadi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Selama berkali-kali dia ketika ada di Silo itu opportunity. Itu adalah sesuatu hal di mana kesempatan itu dia pakai untuk terus mencari Tuhan. Maka di ayat 9 dikatakan apa? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Siapa ini? Hana. Maka Eli mengamat-ngamati dari mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Berapa lama? Berarti di sini dikatakan Imam Eli melihat Hana ini berjam-jam duduk memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan ini bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun ia lakukan. Bahkan setelah makan, ia kembali lagi duduk di bawah kaki Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Bahkan sampai Imam Eli ini melihat, sudah berapa lama engkau melakukan hal ini? Ya, melakukan berulang-ulang seperti orang mabuk saja. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Maka ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya Tuhan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi Hana ini bertahun-tahun meminta, mencari, terus mencari, mengetuk pintu hati Tuhan. Maka kalau di sini kita bisa pelajari saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada malam hari ini, apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, apapun juga yang engkau alami, kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini yang pertama engkau harus bertobat. Jangan engkau melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus terus menerus. Ada sesuatu hal yang harus engkau kerjakan terus menerus. Itu adalah kesungguhan hati. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita terus menerus, kita tidak mudah patah semangat untuk memohon kepada Tuhan. Kita meminta, terus meminta sebelum kita menerima. Terus kita meminta. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Dia akan memberikan kebaikannya, rahmatnya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk mencari, mengetuk bukan hal yang mudah. Kita tidak boleh patah semangat. Terus kita menerus. Artinya di sini sungguh-sungguh. Artinya di sini terus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan yang sungguh daripada Tuhan di dalam doa-doa kita. Cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat. Dan Tuhan lihat hati kita. Waktu kita melihat dan Tuhan melihat hati kita, kita akan melihat wajah Tuhan. Dan waktu kita melihat wajah Tuhan, maka di situ akan ada pertolongan. Maka Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan pernah jemu-jemu engkau berdoa. Jadi kita pun juga demikian. Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Kita cari wajah Tuhan. Kita meminta, memohon kepada Tuhan. Mengetuk pintu hati Tuhan. Hari ini, saudara mungkin di antara kita sudah jenuh untuk berdoa.
karena Tuhan belum menjawab permohonan kita. Jangan pernah engkau patah semangat. Mungkin di antara kita ada yang mulai kendor di dalam hal kita berdoa. Jangan pernah kendor. Kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tinggalkan, mungkin di antara kita ada yang sudah mulai jenuh dan kembali kepada jalan yang salah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan kita pernah jemu-jemu untuk berdoa. Waktu kita berdoa, maka kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan, maka di situ pasti ada pemulihan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada keberkatan yang daripada Tuhan. Maka waktu kita mencari wajah Tuhan, kenapa kita harus mencari? Kita mengetuk, kita mencari, dan kita terus meminta kepada Tuhan. Kita buka di dalam Amsal, ini ayat yang terakhir. Amsal 8 ayat 18 saya bacakan kepada saudara. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Jadi jangan cari kekayaan, cari Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga dari emas. Lihat kualitasnya. Kalau kita baca di sini ayat 19. Bahkan daripada emas tua atau emas murni. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Jadi kualitasnya ini kualitas yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Arti pembendaharaan di sini adalah tempat menyimpan harta benda. Tidak akan pernah habis. Akan terus terisi penuh. Jadi saudara, ketika saudara cari Tuhan, saudara akan menikmati dan akan memiliki dan akan menikmati segala sesuatu yang saudara perlukan. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu ada. Bahkan Tuhan memberikan ya hasilnya ini, buahku lebih daripada kualitas emas. Emas yang terbaik. Tuhan akan memberikan kualitas yang terbaik dalam kehidupan kita. Kasihnya yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari responi firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kehormatan, kekayaan, bahkan kelimpahan dalam kehidupan kita, maka kita pun harus meresponi juga. Tuhan mau lihat dari kita. Apakah di situ kita meresponi? Bukan hanya mencari satu kali, bukan hanya mengetuk satu kali, bukan hanya meminta satu kali, tapi berulang-ulang. Karena di situ Tuhan melihat kesungguhan hati kita di dalam memohon kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat bebanmu, jangan lihat sakit penyakitmu. Tapi hari ini firman Tuhan bukan sesuatu kebetulan, tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk terus berseru, berserah kepada Tuhan. Mengetuk pintu hati, menggugah hati Tuhan untuk supaya ia dapat menolong saudara. Karena di sana di sorga, dia rindu untuk menolong saudara. Dia rindu untuk senantiasa berada bersama-sama kita. Maka satu saat ketika dia turun datang kali yang kedua, dia ingin membawa gereja Tuhan yang sempurna. Gereja yang mana? Gereja yang meminta, memohon dan mengandalkan Tuhan. Dan mengetuk pintu hati Tuhan. Maka mereka semua akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Hari ini jangan engkau patah semangat. Mari kita belajar hari ini saudara. Terus kita mencari wajah Tuhan. Terus kita memohon kepada Tuhan. Ada warisan di hari depan kita. Warisan di sini diwariskan harta, apa yang dimaksud di sini? Harta yang diwariskan ini kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan hari depan dalam kehidupan kita. Hari depan kita adalah hari depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Bukan suatu rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Masih ada harapan ketika engkau duduk bersekutu di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Karena Tuhan lihat hati kita ketika kita responi firman Tuhan. Terus memohon, terus meminta, terus memohon, terus meminta kepada Tuhan. Dan ketuk pintu hati Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini mari kita responi, kita akan berdoa bersama. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan menikmati pujian dari rekan-rekan pelayan kita. Haleluya.
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Roh Tuhan Ku buka berkarya hati dalam. menyembah Dia Parakletos. Yesus. Dia adalah roh penolong yang lain. Dia helper, dia penolong kita, penolong saudara. Buka hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Engkau yang berbeban, engkau yang merasakan beban yang berat, engkau yang mengalami berbagai goncangan hidup. Buka hatimu, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Buka hatiku Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu seperti Hana. Bertahun-tahun memohon kepada Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Dalam hati. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah yang sakit engkau disembuhkan. Jangan pernah engkau lemah. Semangat di dalam Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan. Mungkin tubuhmu sudah merosot, tapi percayalah, Tuhan lihat hati kita. Berserulah kepada Tuhan. Jamahan lawatan Tuhan. Tangan yang berlubang paku menjamah yang sakit. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Karya Tuhan tidak terbatas. Sekalipun online, kuasa Tuhan tetap sama. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Oh haleluya, ku buka hati. Ku buka hati. Kami mengundang rekan-rekan yang untuk diberkati. Kita akan doakan. Oh amin. Jamahlah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Jamahlah yang ada di kotak ini Tuhan. Penuhilah kami. Kuasa Allah Maha tinggi. Jamahlah kami sekali lagi. Amin. Engkau turun tangan Tuhan. Karyamu yang besar, pertolonganmu yang ajaib, kami nikmati malam hari ini Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Kami malam hari ini sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau ada segala-galanya. Oleh sebab itu kami tidak lihat pergumulan kami, problema kami, tapi kami fokus kepada Tuhan. Kami bukan hanya sekali meminta, kami terus meminta, memohon di dalam doa kami, mengetuk terus pintu hati Tuhan. Sama seperti Hana. Hana terus bertahun-tahun dia melakukannya. Selama dia berada di Shilo, setelah makan dia tidak menghabiskan untuk berleha-leha. Tapi Hana terus berdoa, sujud, bahkan sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan. Maka tahun berikutnya Hana menikmati pertolongan. Hana didengar jawaban doanya oleh Tuhan. Maka dia diberikan anak oleh Tuhan. Maka anak inilah yang dia nantikan selama bertahun-tahun. Tuhan menggenapkan sesuai dengan janjinya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tapi hari ini engkau jangan malas. Engkau terus memohon, meminta kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah engkau lalai di dalam hal engkau berdoa. Sama seperti Hana. Terus memohon kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Di kantor, dimanapun mereka berada. Tuhan yang melihat kegiatan ibadah online ini. Kami tahu Tuhan ada tangan-Mu yang ajaib yang tidak kelihatan. Menjamah, melawat mereka semua yang ada. Mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat apa yang mereka perlukan.
apa yang mereka rindukan dijawab Tuhan. Karena rahmat-Mu yang besar melimpah di atas kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu yang begitu luar biasa boleh dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersatu hati. Tuhan, kami berdoa untuk seorang Bapa yang sudah Tuhan tolong dari operasinya. Di bagian dada jantung, Tuhan tolong. Tuhan beserta, pulihkan keadaannya. Kami berdoa bersatu hati untuk seorang Bapa, Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dari pasca operasi, Tuhan tolong. Ada pemulihan. Di dalam nama Yesus, karya Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan seorang Bapa. Kami juga berdoa bersatu hati. Ada permohonan doa. Di mana kakak laki-laki proses pemulihan pasca operasi. Kaki karena kecelakaan. Perjalanan menuju ke Medan hari Kamis, Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya seorang laki-laki, seorang Bapa yang di mana telah melakukan operasi kaki oleh karena kecelakaan hebat. Tuhan, organ tubuh Engkau yang menciptakan. Organ tubuh Engkau yang punya. Dokter adalah alat dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah tabib agung kami. Oleh sebab itu kami yakin seorang laki-laki ini proses pemulihan Tuhan jamin di dalam nama Yesus. Mereka sedia kala Tuhan tolong sehingga dipulihkan dari pasca kecelakaan, dari pasca operasi. Bahkan perjalanan menuju Medan, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Kami berdoa bersatu hati seorang Bapa yang dalam bagian kepala pusing, goyang dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, dokter terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau menjamah melawat bagian kepala, bagian tubuh yang kurang berjalan dengan normal. Kami yakin dan percaya bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, seorang Bapa ini akan dipulihkan. Seorang Bapa akan kembali menikmati aktivitas secara normal. Di dalam nama Yesus. Ada yang mengalami syaraf kejepit. Tuhan tahu, Tuhan. Engkau tahu bahwa syaraf kejepit ini sungguh sangat mengganggu dalam aktivitas seorang ibu ini. Tapi kami yakin Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bahkan yang saraf kejepit, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia dipulihkan. Dia dipulihkan di dalam nama Yesus. Dia disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memohon meminta keturunan, Tuhan berkati buah kandungannya. Tuhan berkati kandungannya. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Sama seperti Hana memohon kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya sudah sekian lama mereka memohon kepada Tuhan. Oleh sebab itu jawaban yang daripada Tuhan. Mereka hidup di dalam sesuai kebenaran firman Tuhan. Meresponi firman Tuhan. Maka kandungannya diberkati di dalam nama Yesus. Retakan rumah tangga mungkin sudah sekian tahun. Mungkin sudah sekian bulan meninggalkan rumah tangga, morat-marit. Tapi kami tahu dan kami yakin dan percaya. Tuhan, apa yang Engkau persatukan tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Tuhan, kecuali maut. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya. Pulihkan hati mereka. Pulihkan hati mereka. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan. Karya Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kasih-Nya terus ada. Sehingga timbul cinta kasih antar sesama. Antar keluarga ini. Sehingga mereka boleh kembali diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh kembali Tuhan ditolong oleh Tuhan. Dalam usaha ini Tuhan juga. Usaha para jemaat Tuhan. Yang mungkin ada kemerosotan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami memiliki Tuhan, kami memiliki segala-galanya. Engkau akan limpahkan segala kebaikan, keberkatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, usaha kami, bisnis kami, toko kami, restoran kami diberkati di dalam Tuhan. Pekerjaan kami diberkati dalam nama Yesus. Kami yakin ketika kami mencari seluruh kebenaran dan seluruh kerajaan Allah, maka semua ini akan ditambahkan kepada kami. Bahkan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kami lihat, semua disediakan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin ada jaminan dari tempat mati, memulihkan keadaan mereka, sektor ekonomi mereka
dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami yakin dan percaya Tuhan. Mungkin di antara mereka sudah Tuhan lelah Tuhan. Tetapi kami yakin kembali disemangatkan oleh Tuhan. Dan mereka akan kembali menikmati lawatan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi, yang melakukan segala kegiatan, mencari pekerjaan, ataupun masuk ke jenjang yang lebih tinggi, universitas. Tuhan tolong anak-anak kami. Karena kami yakin keturunan orang benar, Tuhan akan jamin kehidupan mereka. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan menjamin kehidupan anak-anak kami. Tuhan tolong pendidikan mereka, hikmat-Mu terus turun atas mereka. Akal budi kepintaran Engkau yang empunya. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan jamin mereka. Tuhan, kami juga berseru kepada Tuhan bagi mereka yang mencari jodoh. Tuhan berikan jodoh yang sepadan, memberikan jodoh yang benar-benar sesuai dengan kriteria daripada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka semangat, mereka melihat bahwa semua itu keajaiban yang daripada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, lawat mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan juga kami semangat kembali datang kepada Tuhan. Disemangati, mungkin roh kami sudah mulai lemah. Roh kami dalam hal menyala-nyala, harusnya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tapi kami kembali Tuhan, di hati kami mungkin kami sudah lelah. Mungkin tubuh kami sudah lelah. Tapi hari ini Tuhan kembali dengan menaruh firman Tuhan. Di mana kami kembali disemangatkan untuk mencari wajah Tuhan. Mencari hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami berdoa bersekutu. Semakin kami bersekutu, maka kami akan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Maka di situ ada jawaban, ada jaminan, ada proteksi daripada Tuhan. Lindungi kami semua. Jaga kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Pelayan-pelayan kami mungkin yang sudah kendor dalam hal melayani Tuhan. Tuhan kembali dipuaskan. Baik di GPDI Barito maupun pemandangan. Pulihkan keadaan mereka. Pulihkan semangat ini Tuhan. Supaya mereka tetap melihat bahwa tidak akan pernah sia-sia ketika mereka melayani kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan persiapkan bagi mereka semua. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan persiapkan bagi mereka semua. Sekarang kami boleh terima dengan ucapan syukur berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini marilah saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita sama-sama belajar meresponi firman Tuhan. Dan Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kembali kita akan menikmati berkat Tuhan, ibadah di minggu yang akan datang dengan hal-hal yang luar biasa. Tetap semangat dalam Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya